Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terhormat Ibu Puji Siti Ibrahim selaku dosen pengampu mata kuliah korosi. Perkenalkan, nama saya Yuanda Arya Wiranata dengan NIM 200-316. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dua jurnal untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah korosi. Baik, kita masuk ke jurnal pertama. Itu adalah Kajian sisa umur pakai dan proteksi katodik sistem anoda korban pada pipa transportasi gas Pipeline B di Kecamatan Cimalaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Back table of content yang akan dibawakan adalah tujuan, latar belakang, jenis korupsi dan pengendaliannya, kemudian terakhir itu ada kesimpulan. Kita masuk ke tujuan. Tujuan dari presentasi jurnal pertama ini adalah mengetahui jenis korosi yang terjadi pada pipa transportasi gas. Yang kedua, mengetahui metode pengendalian. Masuk ke latar belakang. Korosi merupakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan atau sekelilingnya. Adapun proses korosi yang terjadi selain karena reaksi kimia juga diakibatkan oleh proses elektrokimia. Faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dapat berupa lingkungan yang asam, udara, embun, air tawar, air laut, air danau, air sungai, air tanah, dan lain-lain. Kerugian yang ditimbulkan akibat korosi adalah terjadinya pengurangan ketebalan pipa yang dapat menyebabkan pipa mengalami kebocoran dan sisa umur pakai pipa menjadi rendah. Upaya pengendalian korosi, pemeliharaan, dan monitoring sangatlah penting dilakukan untuk meminimalkan terjadinya korosi pada pipa. Oleh karena itu, salah satu dari upaya monitoring adalah mengetahui kajian sisa umur pakai pipa transportasi gas agar sisa umur pakai pipa dapat mencapai umur selesainya. Kita masuk ke jenis korosi dan pengendaliannya. Kajian sisa sumur pakai atau SSP dan proteksi katodik dengan sistem anoda korban pada pipa transportasi gas atau pipeline melibatkan analisis jenis korosi yang mungkin terjadi dan strategi pengendaliannya. Berikut adalah beberapa jenis korosi yang umum terjadi pada pipa gas pipeline dan beberapa metode pengendaliannya. Yang pertama itu ada korosi umum atau general corrosion. Merupakan korosi merata pada permukaan pipa. Penyebab utama korosi umum adalah reaksi logam dengan oksigen dan air di lingkungan. Untuk mengendalikan korosi umum, penting untuk menerapkan lapisan pelindung pada permukaan pipa yang memastikan kondisi lingkungan yang sesuai. Dan yang kedua itu ada korosi galvanik, di mana terjadi ketika dua logam dengan potensial elektrokimia yang berbeda bersentuhan dan ada kehadiran elektrolit. Korosi galvanik dapat dikendalikan dengan menggunakan proteksi katodik, di mana pipa dihubungkan dengan anoda korban yang akan terkorosi secara selektif. Yang ketiga itu ada korosi retak tangan atau stress corrosion cracking. Korosi retak tegangan terjadi pada logam yang mengalami tegangan mekanis dan lingkungan yang korosif. Untuk mengendalikan korosi retak tegangan, perlu diterapkan desain yang mengurangi tegangan, penggunaan logam yang tahan korosi retak tegangan, dan inspeksi rutin untuk mendeteksi retakan pada pipa. Kemudian yang keempat ada korosi bakteri atau microbiologically influenced corrosion. Korosi bakteri terjadi ketika bakteri dan mikroorganisme lainnya hadir di dalam sistem pipa dan menghasilkan produk kesampingan yang korosif. Pengendalian korosi bakteri melibatkan sterilisasi pipa, penggunaan bahan antimikroba, dan menjaga kebersihan sistem pipa secara rutin. Yang kelima itu ada korosi erosi. Korosi erosi terjadi ketika partikel padatan dalam aliran gas menyebabkan pengikisan pada permukaan pipa. Untuk mengendalikan korosi erosi diperlukan pemilihan material yang tahan aus dan desain yang mengurangi kecepatan aliran. Dan yang terakhir itu ada korosi asam.
Korosi asam terjadi ketika pipa terkena lingkungan yang memiliki keasaman yang tinggi. Pengendalian korosi asam melibatkan pemilihan material yang tahan terhadap keasaman, pemantauan pH lingkungan, dan penggunaan bahan penghalang untuk melindungi permukaan pipa. Baik, kita masuk ke kesimpulan, di mana kesimpulannya kajian sisa sumur pakai atau SSP dan proteksi katodik dengan sistem anoda korban pada pipa transportasi gas pipeline melibatkan pemahaman jenis-jenis korosi yang mungkin terjadi dan pengendalian yang diperlukan. Beberapa jenis korosi yang umum pada pipa gas pipeline meliputi korosi umum, korosi galvanik, korosi retak tegangan, korosi bakteri, korosi erosi, dan korosi asam. Untuk mengendalikan korosi, berbagai strategi dapat diterapkan, seperti penggunaan lapisan pelindung, proteksi katodik dengan sistem anoda korban, perawatan rutin, pemilihan material yang tahan korosi, desain yang mengurangi tegangan atau kecepatan aliran, dan pemantauan lingkungan. Penting untuk melibatkan ahli korosi dan insinyur yang berpengalaman dalam merancang dan menerapkan solusi pengendalian korosi yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sistem pipa gas pipeline B. Baik, sekarang kita masuk ke jurnal yang kedua, adalah analisa laju korosi pada plat baja karbon dengan variasi ketebalan coating. Sebelah konten yang akan dibawakan itu adalah tujuan, latar belakang, perhitungan, pembahasan, dan kesimpulan. Kita masuk ke tujuan-tujuannya yaitu untuk mengetahui perhitungan laju korosi pada plat baja karbon dengan variasi ketebalan coating. Latar belakang lawan utama dari baja adalah korosi. Korosi adalah kehancuran atau kerusakan material karena reaksi dengan lingkungannya. Korosi pada logam juga dapat diartikan sebagai reaksi kebalikan dari pemurnian logam. Korosi ini sendiri bisa mengakibatkan menurunnya kualitas dari baja tersebut sehingga mengakibatkan baja tersebut menjadi cepat lemah dan rusak. Salah satu pencegahan dan perlindungan terhadap korosi adalah dengan cara coating. Coating atau pelapisan adalah cara yang paling sering digunakan untuk mengatasi korosi. Ada dua jenis pelapisan, yaitu liquid coating dan concrete coating. Liquid coating adalah melakukan pengecatan pada permukaan baja agar baja tersebut bisa terlindungi oleh korosi. Sedangkan concrete coating adalah pelapisan baja dengan cara melapisi baja dengan beton. Rumus laju korosi dengan metode elektrokimia dengan polarisasi dari potensial korosi bebasnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang didasari pada hukum Faraday seperti di bawah ini. Mana CPR sama dengan K, A dikali I dibagi N kali D, MP, di mana K itu merupakan konstanta, A itu merupakan berat atom logam terkorosi, dan itu merupakan kerapatan arus. N adalah jumlah elektron valensi logam terkorosi, dan D itu merupakan densitas logam terkorosi. Baik, di sini adalah tabel variasi ketebalan coating. Di sini adalah gambar diagram perbandingan hasil perhitungan laju korosi menggunakan Savier-Nova dan hukum Faraday pada coating alkyd. Untuk pembahasannya, laju korosi dengan menggunakan rumus hukum Faraday pada spesimen yang di coating menggunakan alkyd. Pada spesimen C yang memiliki ketebalan coating sebesar 229 mikro, nilai laju korosi sebesar 0,011891 mm per yard. Sedangkan dengan menggunakan rumus hukum Faraday, nilai laju korosi yang dihasilkan adalah 0,01188834 mm per yard. Pada spesimen B yang memiliki ketebalan coating sebesar 249, nilai laju korosi yang dihasilkan sebesar 0,020262 mm per yard. Sedangkan dengan
Menggunakan rumus hukum Faraday, nilai laju korosi yang dihasilkan adalah 0,0202577 mm per gram. Pada spesimen A yang memiliki ketebalan coating sebesar 332 mikro, nilai laju korosi yang dihasilkan sebesar 0,001797 mm per gram. Sedangkan menggunakan rumus hukum Faraday, nilai laju korosi yang dihasilkan adalah 0,001796667 mm per gram. Baik, di sini adalah gambar diagram perbandingan hasil perhitungan laju korosi menggunakan software Nova dan hukum Faraday pada coating eksposi. Masuk ke pembahasan. Laju korosi dengan menggunakan rumus hukum Faraday pada spesimen yang di coating menggunakan eksposi. Pada spesimen 3 yang memiliki ketebalan coating sebesar 616 mikro, nilai laju korosi sebesar 0,0001156 mm per yard. Sedangkan dengan menggunakan rumus hukum Faraday, nilai laju korosi yang dihasilkan adalah 0,000115238 mm per yard. Pada spesimen 2 yang memiliki ketebalan coating sebesar 643 mikro, nilai laju korosi sebesar 0,00001469 mm per yard. Sedangkan dengan menggunakan rumus hukum Faraday, nilai laju korosi yang dihasilkan adalah 0,0000146941 mm per yard. Pada spesimen 1 yang memiliki ketebalan coating sebesar 971 mikro, nilai laju korosi sebesar 0,00111677 mm per yard. Sedangkan dengan menggunakan rumus hukum Faraday, nilai korosi yang dihasilkan adalah 0,000116746 mm per yard. Kita masuk ke kesimpulan. Dari pengujian dan perhitungan laju korosi didapatkan hasil tertinggi pada sistem pengecatan dua lapis menggunakan cat berbahan alkit terjadi pada spesimen B dengan ketebalan coating 249 mikro, terjadi pada spesimen B dan nilai laju korosinya sebesar 0,020262 mm per yard. Hal ini terjadi karena adanya cacat coating berupa blistering dan wrinkling pada spesimen tersebut. Lalu hasil tertinggi pada sistem pengecatan tiga lapis menggunakan cat berbahan eksplosi terjadi pada spesimen 1 dengan ketebalan coating 971 mikro dan nilai laju korosinya sebesar 0,0001167 mm per yard. Hal ini terjadi karena adanya cacat coating berupa drying trouble atau pengeringan tidak sempurna. Dari data hasil pengujian dan perhitungan laju korosi dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tebal lapisan suatu coating tidak menjamin coating tersebut dapat melindungi dengan sempurna. Semakin tebal suatu coating memiliki resiko kegagalan coating lebih besar seperti berkurangnya fleksibilitas, terjadinya pengerutan, atau pengeringan yang tidak sempurna. Rekomendasi manufaktur untuk ketebalan lapisan suatu coating harus selalu diikuti. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi suatu pembelajaran untuk saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.